saya Muhammad Fizidia Rafeli dengan NIM 3 digit terakhir 107 dari TRO angkatan 25. Jadi kembali lagi bersama saya di sini. Jadi pada video kali ini kita akan membuat proyek sederhana yang dimana itu adalah mencakup semua materi yang telah kita pelajari dalam bahasa pemrograman Python. Jadi di sini kita akan membuat proyek ini bernama First Card Translator yang fungsinya adalah untuk membantu kita belajar bahasa baru dan dalam hal ini bahasa Inggris dan Indonesia dengan cara membuat kartu kosakata. Nah, proyek ini tuh dibagi menjadi dua file. Yang file pertama yang akan kita bahas di video ini bertugas membuat kartu kosakata dan menyimpannya ke file eksternal. Lalu file kedua akan menggunakan kartu itu untuk belajar ulang dan bermain game tebak kata. Nah, semua langkah kita hari ini itu akan mengikuti flowchart yang sudah saya siapkan. Nah, flowchart ini tuh menggambarkan bagaimana logika program kita berjalan dari awal sampai akhir. Jadi setiap blok dan panah yang ada di flowchart ini itu nanti kita terjemahin ke dalam kode dan penjelasannya itu bakal mudah buat dimengerti. Nah, pada bagian pertama udah pasti kita ada yang namanya start, yang dimana bagian ini tuh menandakan bahwa program itu dimulai, dan saat kita menjalankan file Python ini, interpreternya itu akan membaca baris pertama dari kode kita dan semua instruksi akan mulai dieksekusi dari titik ini. Lalu bagian kedua itu menerima input dari user, yang dimana setelah program ini dimulai kita berpindah ke proses berikutnya dalam flowchart, yaitu menerima inputan berupa satu kata dalam bahasa Inggris, yang artinya program akan meminta pengguna untuk mengetikkan satu kata yang ingin diterjemahkan. Nah, di Python sendiri itu kita bisa menggunakan fungsi, misal kata underscore bahasa Inggris sama dengan input kurung tanda petik masukkan satu kata dalam bahasa Inggris titik 2 tanda petik dan kurung tutup. Nah, di sini itu variabel kata underscore Inggris bakal nyimpan kata yang diketikkan sama user atau kita itu sendiri. Misal kalau user mengetik apple, maka variabel ini bakal berisi string apple. Nah, bagian ini itu akan menunjukkan bagian awal di mana data mulai masuk ke dalam sistem. Jadi kalau kita ibaratin tuh kita masukkan bahan baku yang nantinya akan diolah oleh mesin penerjemah kita. Oke, selanjutnya adalah proses transisi oleh Google Trans. Selanjutnya flowchart itu bakal ngarahin kita ke proses program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di sini itu bagian yang paling seru lah bisa dibilang, karena kita akan menggunakan salah satu library eksternal Python yang bernama Google Trans. Nah, jadi ada beberapa penjelasan mengenai yang ada di bagian ini. Jadi misal translator itu sebagai objek penerjemah, translate sebagai fungsi untuk menerjemahkan teks, parameter src itu berarti buat sumber bahasa Inggrisnya, terus untuk dash sama dengan id itu buat bahasa Indonesianya. Nah,
Nah, setelah angka ini tuh variabel kata underscore Indonesia akan berisi hasil terjemahan dari kata yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya itu adalah membuat kartu. Di sini kartu yang dimaksud itu adalah representasi pasangan kata antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang kita akan menyimpannya dalam suatu variabel. Misal kartu sama dengan F tanda petik kurung kata underscore Inggris kurung kurangi kata underscore Indonesia. Nah, format sederhana ini tuh mudah dibaca dan juga mudah disimpan nanti ke dalam file teks. Tahapan ini tuh bisa dibilang sebagai produk akhir dari input user dan proses translasi. Nah, sekarang kartu sudah terbentuk tapi belum bisa nyimpan ke dalam file eksternal itu sendiri. Lalu ada kebagian ini, ingin menyimpan kartu, yaitu decision ya di sini. Jadi jika user menjawab ya, maka kita akan lanjut ke proses penyimpanan. Tapi jika tidak, kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu ingin menambahkan kata yang akan ditranslate. Nah, konsep decision ini tuh penting dalam flowchart karena membentuk percabangan logika. Jadi dari satu titik ini tuh alur program bisa berjalan kedua arah, berbeda tergantung dari jawaban dari kita itu sendiri atau user itu sendiri. Nah, misal kita jawab ya kan, nanti lanjut lagi nih ke sini, yaitu menyimpan kartu ke file eksternal. Jadi kalau misal udah lanjut ke situ, misal usernya jawab ya, maka flowchart akan mengarahkan kita ke proses program menyimpan kartu ke file eksternal. Nah, kita akan membuat file teks bernama misalnya itu kartu.txt yang formatnya sederhana, setiap kartu disimpan dalam satu baris gitu. Nah, selanjutnya ada lagi ingin menambahkan kata yang akan ditranslate. Nah, disinilah kita menemukan perulangan dalam flowchart. Jadi setelah kartu selesai disimpan atau dilewati, program akan tanya lagi apakah kamu ingin menambahkan kata yang akan ditranslate. Dan itu masuknya ke dalam looping mechanism dalam logika program. Nah, looping ini itu memungkinkan user menambahkan sebanyak mungkin kartu dalam satu kali menjalankan program. Jadi kita nggak perlu restart program setiap kali mau nambah kata baru. Nah, dalam flowchart ini tuh panah dari ya menuju ke menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris, yang dimana itu adalah simbol dari looping, sedangkan panah tidak mengarah ke langkah terakhir yaitu N. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian N. Jadi jika user memilih tidak, maka program itu akan mencapai bagian terakhir yaitu N. Nah, pada tahap ini tuh program selesai menjalankan semua instruksi. Nah, kalau udah, kartu-kartu yang akan kita buat selama proses tadi itu sudah tersimpan dengan rapi di file eksternal dan bisa digunakan lagi di file kedua nanti. Nah, oke, sekarang langsung lanjut ke file kedua.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke file yang kedua. Yang pertama tentunya eh, akan dimulai dari start. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sendiri, start ini tuh sebenarnya ada tanda bahwa seluruh fondasi program mulai aktif, yang dimana di balik layar Python menyiapkan lingkungan kerjanya, script mulai dijalankan baris pertama, library-library yang kita import mulai bekerja. Uh, Langsung saja kita lanjut ke bagian kedua ini. Nah, setelah semua siap, program bakal masuk ke langkah yang pertama yang kritikal, yaitu memeriksa apakah file tempat kartu disimpan ada atau tidak. Nah, program biasanya menggunakan fungsi seperti try except untuk mengecek file. Nah, flowchart-nya itu flowchart itu menggambarkannya sederhana, tapi sebenarnya ini adalah salah satu checkpoint yang paling penting. Jadi misal bayangin kita bikin kartu di file pertama, terus misal kita mau main game di file kedua, tapi file kartu itu hilang atau belum dibuat, atau mungkin pindah ke folder lain. Kalau program nggak dicek dulu, nanti malah error yang panjang. Maka langkah ini seperti lalu misal file yang nggak ada, eh, program langsung diarahkan ke terminasi alias berhenti dengan baik, tidak crash, tidak keluar error aneh. Nah, flowchartnya tuh menegaskan bahwa keputusan paling bijak di titik ini tuh adalah menghentikan seperti proses. Dan jika file tidak ada, program menghentikan seluruh proses dan bisa saja menampilkan pesan seperti file kartu tidak ditemukan. Silakan buat kartu terlebih dahulu di file pertama. Nah, dari sini tuh user tahu apa yang harus dilakuin, yaitu membuat file di bagian pertama tadi. Nah, selanjutnya jika filenya ada, kita akan mengambil kartu dari file eksternal. Nah, pada tahap ini tuh memori permainan sudah siap. Jadi ibarat kita buka kotak kartu fisik, terus kita nuangin ke meja gitu, kita bisa lihat semua yang ada di tangan kita gitu. Selanjutnya program mencatat waktu mulai. Jadi dengan adanya pencatatan waktu ini itu program bisa menghitung durasi belajar user. Fitur ini tuh kecil, sederhana, tapi sangat memberikan nilai yang lebih. Bahkan buat pembelajaran mandiri, tracking waktu itu bagus buat motivasi diri kita. Lalu selanjutnya adalah apakah masih ada kartu yang tersisa. Kalau jawabannya ya itu game bakal berlanjut, tapi kalau jawabannya tidak, artinya game selesai. Nah, bagian ini tuh adalah jantung permainan, yang dimana semua proses diulang-ulang lewat titik ini sampai list kartu tuh benar-benar kosong. Dan mungkin kita belum sadar cara program memeriksa kartu ini ibarat kayak uh, kita ngecek apakah kita punya PR apa enggak. Kalau ya masih ada tugas, kita lanjut. Kalau udah habis ya udah nyantai gitu. Lalu selanjutnya kalau kita jawab ya, itu user bakal menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Nah, tantangan dari game ini tuh adalah kamu harus benar-benar bisa nginget arti kata tersebut
bukan cuman sekedar membaca pasif. Nah, ini tuh membuat otak kita bekerja lebih ekstra atau lebih aktif lah. Nah, bagusnya lagi karena sistem buatan sendiri, user itu bisa masukin kartu sesuai selera atau hati kita, bisa kategori hewan, warna, kata benda, kata kerja, atau apapun yang mau kita pelajarin. Nah, lanjutnya setelah user masukin jawaban, program akan memeriksa apakah jawaban itu sama dengan yang diterjemahin. Nah, flowchart ini tuh menggambarkannya simple, tapi bagian ini sangat penting karena menentukan apakah user itu dapat menghapus kartu atau harus mengulang. Nah, jika salah, kita bakal ngulangin kartu yang sama. Nah, bagian ini tuh mengikuti prinsip active recall yang sangat populer di metode belajar seperti Anki dan flashcard manual. Semakin sering kamu salah pada satu kata, semakin besar kemungkinan kamu akan mengingatnya pada akhirnya. Jadi walaupun flowchart cuma gambarin panah kembali ke menebak kartu, sebenarnya itu di balik itu ada filosofi pembelajaran yang kuat, yaitu ulangi sampai kita paham. Nah, jika benar itu hapus kata atau kartu dari list kata kartu yang telah ada gitu. Nah, setiap penghapusan kartu mengurangi beban belajar. Jadi kartu yang awalnya banyak kayak berangsur-angsur gitu berkurang sampai akhirnya list tuh benar-benar kosong gitu. Lalu selanjutnya ketika semua kartu habis itu kita akan mengambil waktu ketika user berhasil menerjemahkan kata. Nah, ketika kartu terakhir akhirnya dijawab dengan benar, list kartu akan kosong. Nah, pada titik ini tuh program bakal ngedein looping dan mencatat waktu ketika user menyelesaikan permainan. Selanjutnya adalah menghitung durasi belajar dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Jadi ketika programnya itu udah menghitung dengan rumus sederhana, kemudian durasi ini ditampilkan pada user. Jadi misal kamu berhasil menyelesaikan 15 kartu dalam 180 detik. Nah, durasi belajar itu bisa menjadi alat ukur yang sangat menarik. Jadi misal kamu bisa mengetahui apakah kamu semakin cepat sharing waktu, bisa membandingkan kategori mana yang paling sulit. Yang ketiga bisa dijadikan motivasi diri gitu. Nah, udah mungkin untuk penjelasan flowchart seperti itu ya. Yang dimana mungkin flowchart itu terlihat kecil, tapi kalau kita bongkar satu persatu tadi, ternyata isinya banyak banget dan semuanya punya peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang seru dan efektif. Dengan file pertama tadi kita membuat kartu, lalu file kedua kita memainkan kartu. Nah, project ini tuh mungkin kelihatan sederhana, tapi sebenarnya fondasinya kuat banget. Dari tadi kita udah belajar kayak cara filenya bekerja, cara membaca data, cara menggunakan loop, cara membuat logika percabangan, cara mengecek input user, cara menghapus elemen dari list, sampai menghitung durasi waktu. Nah, semua itu tuh tergabung dalam suatu program yang benar-benar seru dan bermanfaat. Jadi langsung saja kita ke program yang akan kita buat dan saya akan menjelaskan program tersebut. Oke, jadi di sini kita udah ada di file yang pertama.
yang dimana saya juga sudah menginstal Google Trans sendiri, yang bisa kita install dengan cara kalian ketik pip spasi install spasi Google Trans dan lalu langsung kita enter. Nah, di sini tuh saya sudah mengimpor atau menggunakan beberapa modul yang dibutuhkan, yaitu modul bernama modul asing IO yang digunakan untuk menjalankan fungsi asinkron. Nah, selanjutnya itu ada modul bernama Google Trans atau menerjemahkan kata. Dan juga terdapat dua modul bersama OS dan juga AS untuk mengelola file dan memproses data dari kartu ataupun kata yang tersimpan. Nah, jadi ada modul bernama AS, itu fungsinya buat membantu kita dalam mengubah teks dari file menjadi list dalam Python. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, selanjutnya di sini saya akan membuat beberapa variabel global yang dimana variabel global itu dapat kita akses baik itu dalam fungsi maupun di luar fungsi. Yang mana di sini saya sudah membuat 3 variabel global, yaitu yang pertama ada variabel translator sebagai objek penerjemah, lalu ada cards, lalu ada cards yang dimana digunakan sebagai daftar ataupun list, dan yang terakhir itu ada variabel bernama file name, yaitu untuk nama file kartu disimpan yang berekstensi txt yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, sini sudah saya buatkan. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat variabel global yang dimana translator itu adalah objek penerjemah. Lalu kita memanggil fungsi translator yang ada di dalam modul Google Trans ini. Kemudian saya juga membuat list dengan nama variabel cards, yaitu list kosong. Yang dimana list kosong itu untuk menyimpan cards ataupun kata dalam suatu bahasa sebelum diterjemahkan. Dan yang ketiga ada di variabel bernama file name, yaitu nama file untuk menyimpan ke dalam file eksternal, yaitu balik kata yang sebelum diterjemahkan ataupun setelah diterjemahkan. Nah, di sini teman-teman melihat terdapat error ataupun underline. Nah, tadi kan kita udah menginstal Google Trans ya. Nah, tadi kan kita udah Google Trans. Langsung saja di sini ada fungsinya yang dimana kita buat secara asinkron, yang dimana kita menggunakan library asyn.io. Nah, ini sebagai informasi juga tambahan, jika teman-teman menggunakan versi Python 3.12, nah sini saya 3.14 ya. Teman-teman tuh nggak perlu menggunakan metode asinkron ini, teman-teman langsung saja dapat membuat fungsi dengan metode biasanya seperti def, nama fungsi, parameter, dan isinya apa gitu. Nah, dikarenakan saya menggunakan versi 3.14 itu,
dan juga menggunakan modul Google Trans yang baru, yang dimana setelah saya baca kita harus menggunakan fungsi asinkron untuk membuat fungsi. Nah, fungsinya itu akan saya beri nama translate word, yang dimana fungsinya adalah untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara asinkron tadi, dan juga menangani kemungkinan error seperti koneksi internet ataupun kegagalan pengambilan API dari si library Google Trans itu. Nah, ini udah saya buat. Nih. Banyak sekali pemrograman yang telah saya buat di sini. Nah, tadi tuh teman-teman juga udah lihat saya berhasil membuat fungsi bernama threadworks dengan metode sinkronus, yang dimana sini saya menggunakan block try dan juga accept, dimana tujuannya adalah agar jika prosesnya penerjemahannya gagal, program itu nggak berhenti tapi langsung menggunakan kata asli dengan hasil terjemahan cadangan. Nah, dikarenakan kita mengambil data ataupun mengambil API dari library Google Translate sendiri, jadi terdapat mungkin terdapat beberapa kata yang belum di dalam listnya. Nah, di sini saya menggunakan threaded accept jika proses penerjemahannya itu gagal, itu baik koneksi internet ataupun pengambilan FBI gagal, maka programnya tidak akan berhenti melainkan memberikan pesan yang gagal. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk file yang pertama. Langsung lanjut. Jadi pada file kedua ini tuh ada 4 file yang harus diimport, yaitu library OS untuk memeriksa file, AS untuk membaca data kartunya, random untuk mengacak urutan kartu, dan juga yang terakhir adalah time untuk menghitung waktu dalam kita menerjemahkan ataupun dalam waktu kita belajar. Nah, langsung di sini saya sudah membuat sebuah variabel bernama file name, yang dimana saya akan membuat nama file yang sama seperti sebelumnya agar program ini tuh bisa baca daftar kartu yang sama pada file pertama tadi. Nah, selanjutnya itu seperti tahapan awal, saya tadi buat fungsi baru. Nah, fungsinya itu akan memeriksa apakah file kartu itu sudah ada atau belum. Nah, jika belum, programnya itu akan berhenti dan meminta penggunanya untuk membuat kartu terlebih dahulu, atau dapat dikatakan harus menjalankan program yang pertama tadi. Nah, setelah saya berhasil membuat fungsinya itu, jadi dengan cara ini tuh pengguna nggak akan mengalami error jika mencoba melaksanakan atau menjalankan program kedua ini sebelum membuat kartu ataupun sebelum menjalankan file pertama tadi. Nah, selanjutnya fungsi yang bernama retrieve ini, retrieve card
from file pada file sebelumnya itu akan membaca isi file kartu dan juga menampilkan sebagai list Python. Nah, di sini langsung saja fungsinya. Fungsi retrieve cards from file sendiri itu memastikan bahwa file itu benar-benar ada dan bisa dibaca. Nah, jika programnya itu gagal, dia akan berhenti dan tidak menampilkan data kosong ataupun list kosong. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat fungsi lagi, yaitu yang akan saya beri nama yaitu guest card, yang dimana fungsinya itu adalah bagian kuis berlangsung yang dimana pengguna harus menerjemahkan arti dari setiap kata secara acak. Nah, di sini udah saya buat ya. Saya sudah berhasil membuat fungsi dalam menebak katanya yang dimana ketika panjang dari kata itu lebih dari 0, maka di sini program akan melakukan random pengambilan angka random dari 0 sampai panjang data dikurangi 1. Dikarenakan kita mengingat bahwa list itu kan dimulai dari 0. Nah, di sini tuh sudah ada ketetapannya bahwa kata dalam bahasa Inggris itu adalah indeksnya 0 dalam discard, sedangkan buat kata dalam bahasa Indonesia itu adalah indeks dalam 1 dalam discard. Begitu teman-teman. Lalu nah, itu juga tuh ada variabel namanya exer, yang dimana inputnya akan menerima inputan berupa jawaban dari user ataupun terjemahan yang user akan inputkan. Nah, di sini ada conditional yang dimana jika jawaban sebenarnya itu sama dengan jawaban inputan user, maka maka program akan memberikan informasi bahwa jawaban tersebut benar dan menghapus kata tersebut. Ya. Atau kata tersebut ataupun kata tersebut. Nah, jadi setiap kali pengguna jawabannya benar, itu jawabannya benar tuh kartunya akan dihapus dari list. Nah, jika salah, kartunya akan tetap ada dan akan muncul lagi nanti sampai user ataupun pengguna menjawab dengan benar. Nah, oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun mungkin ada hal yang kurang jelas dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.